Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam program 40 hari di Minggu-Minggu Sengsara Prapaskah. Masa Minggu-Minggu Sengsara dan Prapaskah, masa kita untuk datang melekat kepada Tuhan, masa kita untuk merenung, masa kita untuk bersama-sama menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu pengorbanannya. Nah, saudara-saudara, di pagi hari ini kita akan naikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur kami. Kami menaikkan syukur, pujian, hormat kami hanya bagi Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang berlimpah dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini ada kuasa dan otoritas Tuhan yang memimpin hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hari baru sukacita dengan penuh ucapan syukur kami naikkan di dalam doa pagi ini, ibadah pagi ini. Dan kami buka
ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau bukakan kami semua firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam renungan. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita. Saudara-saudara, tanpa sadar kita sudah berada di hari yang ke-17 ya. Saudara, ketika saya secara pribadi mengawali program ini, saya tahu tidak mudah ya untuk mempersiapkan renungan setiap hari, waktu, dan saya dengan beberapa teman di gereja yang melayani bersama, kami mengambil komitmen untuk menjadi alat Tuhan setiap pagi, untuk membawa umat Tuhan untuk boleh menikmati santapan pagi dan menikmati ibadah pagi. Saudara-saudara, saya percaya banyak jiwa yang terjangkau dan banyak orang yang akan diberkati, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dan ketika kita dengar firman Tuhan, kita mengawali hari baru, bahkan saudara-saudara yang tutup hari di Indonesia atau malam hari di Indonesia, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, karena sesungguhnya saudara-saudara, itulah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya. Ketika firman hidup di dalam kita, maka kita diberikan kuasa tanpa kita sadar bahwa ada kuasa dalam hidup kita yang akan menolong saya dan saudara, dan firman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melawan apapun yang ada di dunia ini, melawan apapun hari-hari hidup kita, karena sangat sulit ya bagi kita orang percaya untuk hidup melekat dengan Tuhan. Hari ini saya rindu membacakan bagian firman Tuhan bagi kita, untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Efesus 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, diawali dengan kata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita ingin sekali melakukan hal yang baik. Tetapi banyak kali tantangan ketika saudara ingin melakukan hal yang baik. Kenapa saya katakan banyak tantangan? Saudara-saudara, kalau kita menyadari semakin kita ingin melekat dengan Tuhan, semakin kita akan merasa bahwa kenapa banyak hal yang saya tidak bisa lakukan, sulit bagi saya untuk lakukan. Kenapa? Karena saudara-saudara, saya mau katakan, kamu punya lawan setiap hari yang ingin membuat saudara tidak mau melakukan kebenaran. Alkitab bilang kita hidup dengan penuh kerendahan hati, merendahkan diri kepada orang lain. Apalagi ketika saudara berhadapan dengan pergumulan atau konflik secara pribadi ya. Saudara mungkin lagi berseteru dengan seseorang, atau bahasa kerennya lagi marahan ya. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk hidup dengan rendah hati. Artinya saudara duluan untuk menyapa dia. Saya berkali-kali mengalami hal yang bagi saya hal yang sulit. Kenapa? Karena orang ini selalu menyakiti saya, orang ini selalu membenci saya. Tetapi hati saya berkata, saya harus duluan mengampuni dia. Saya harus berkata yang benar kepada orang ini, mengasihi dia.
Saudara, ada satu hal yang saya selalu katakan dalam diri saya pribadi. Lawan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah dirinya sendiri. Lawan dari luar saudara mudah untuk fighting atau untuk berusaha. Tapi lawan dari dalam itu sulit. Makanya Alkitab mengingatkan kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri, apa itu yang harus kita sangkal? Keinginan daging kita. Keinginan daging yang membawa saya dan saudara tidak akan pernah mau merendahkan diri kepada orang lain. Apalagi kepada musuh kita. Apalagi kepada orang yang menyakiti kita. Keinginan daging selalu akan menuntun saya dan saudara melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena daging ini sudah dipenuhi dengan dosa. Sejak dari awal Adam jatuh, saudara sudah masuk di dalam dosa. Saudara sudah ada benih dosa dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kemudian Alkitab mengajarkan kita untuk kita meneladani apa yang Yesus buat. Untuk apa saya dan saudara berkata saya orang Kristen? Saudara tahu apa arti Kristen? Kristen itu berarti pengikut Yesus. Yang saudara ikuti apa? Yang saudara ikuti adalah teladan yang Yesus berikan. Termasuk tingkah laku, gaya hidup Yesus. Saudara harus memiliki gaya hidup Yesus. Apa gaya hidup Yesus? Salah satu gaya hidup Yesus adalah Yesus selalu hidup dalam kerendahan hati. Sangat berbeda. Ada orang pikir rendah hati sama dengan rendah diri. Ini dua hal yang berbeda. Rendah hati berarti saudara selalu ingin mengutamakan orang lain. Saudara rendah hati berarti saudara mau diajar. Saudara rendah hati berarti saudara mau dikritik. Saudara rendah hati berarti saudara mau Tuhan membentuk saudara. Saudara rendah hati berarti saudara memikirkan bukan hanya diri saudara sendiri, tapi orang lain. Sedangkan rendah diri, dia merasa dirinya tidak mampu dalam segala hal. Orang yang rendah diri akan sangat sulit untuk mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang rendah diri selalu merasa dirinya tidak mampu. Selalu merasa dirinya tidak bisa lakukan hal-hal yang besar. Padahal saudara tahu saudara diciptakan dari tangan Tuhan yang luar biasa. Menenun saudara dengan penuh kasih dan membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang hebat. Saudara buka diri. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sempat katakan, coba saudara berikan waktu saudara dengan Tuhan. 1 jam aja saudara. Saudara mengalami Tuhan, berbicara dengan Tuhan seperti anak. Dan saudara akan melihat, saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Saya ini datang ke Amerika tidak bisa bahasa Inggris 2014 saudara. Saudara saya berbicara bahasa Inggris itu saya akan dorong orang lain untuk bicara mewakili saya. Dan saya sulit untuk berbicara kepada orang lain. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika saya membuka diri, Tuhan Yesus sendiri yang akan mengajar kita semua melalui Roh-Nya yang kudus. Dan saudara tahu sesuatu terjadi. Dan saudara mulai diberikan inspirasi oleh Tuhan. Makanya saya katakan kepada kita semua beberapa waktu yang lalu, ayo saudara, berikan dirimu untuk intim dengan Tuhan. Dan engkau sendiri akan mengalami apa yang namanya terobosan baru dalam hidupmu. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah muncul dalam Tuhan siapkan bagi kita. Persoalannya ada di pihak kita. Kita mau gak digunakan Tuhan? Kita mau gak selalu rendah hati untuk Tuhan pakai? Saudara jangan menjadi orang yang keras hati, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Orang yang sulit dan sukar untuk ditegur, sukar untuk dikoreksi, sukar untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau saudara merasa saudara tidak bisa, saudara belajar. Bagi saya pribadi, saya taruhkan dalam hati saya. Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Itu akan mengawali keinginan saya untuk belajar segala sesuatu. Saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena belajar sampai kita mati. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Hal-hal baru yang kita lihat hari-hari ini perlu kita, saya dan saudara, untuk keluar dari zona amanmu. Karena semua orang itu tidak mau yang namanya mengalami kesusahan. Sehingga dia tidak berani keluar dari zona nyaman. Saya percaya sudah ada banyak orang-orang yang datang ke Amerika hari-hari ini. Dan sehingga
di New Jersey sendiri agak sulit mendapatkan kerjaan dan memang agak karena banyak sekali orang yang datang. Tapi satu hal yang positif yang saya ingin katakan bahwa orang-orang ini berani keluar dari zona nyaman mereka untuk masuk pada hidup yang lain, yang berubah atau yang totally different dengan Indonesia. Saudara, di Amerika saudara akan mengurus segala sesuatu sendiri. Saudara tidak akan bisa melakukan atau tidak bisa membayar orang kerja. Karena yang paling mahal di Amerika itu adalah labor, adalah orang kerja, bayar untuk bekerja. Nah saudara-saudara, sehingga yang tadinya di Indonesia mungkin dia punya 3, 4, 5 mungkin orang yang bantu dia di rumah, tapi kemudian di sini dia harus mengurus diri sendiri. Tetapi saya melihat ada potensi yang baik dalam orang-orang yang baru tiba di Amerika. Mereka mulai eksplor sesuatu yang baru dan mengubah pola pikir bahkan gaya hidup. Nah saudara-saudara, tapi ada hal yang lain yang saya selalu ingatkan. Saudara yang dari yang Indonesia datang ke Amerika, saudara tidak kebetulan datang ke Amerika. Kenapa? Karena saudara diutus Tuhan untuk menjadi misionarinya Tuhan. Jadi dulu orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Amerika desain ke Indonesia, dikirim ke Indonesia untuk membangun Kristenan di Indonesia, bahkan untuk menjadi alat Tuhan, untuk saya dan saudara boleh kenal Tuhan. Tetapi kemudian saat sekarang tiba waktu orang Asia yang datang ke Amerika untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena orang-orang saya dan saudara, seperti saya dan saudara, adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau dibentuk Tuhan, orang-orang yang memberikan diri, orang-orang yang hatinya mau Tuhan pakai. Ingat, berulang-ulang saya katakan, kalau saudara merasa tidak mampu, tidak bisa, Tuhan yang akan memampukan saudara. Siapa sih saudara? Mulut Tuhan yang buat, tubuh saudara Tuhan yang bentuk, Tuhan yang kasih. Apa sih yang susah bagi Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhanmu di dalam apapun, di segala hal yang saudara perlukan. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan hari ini, lemah lembut. Saudara, lemah lembut ini jadi kata yang sulit hari-hari ini ya. Karena orang, apalagi kita berdarah Manado ya, berbicara sangat lantang keras. Jadi orang bisa bicara lembut, tetapi kita kadang-kadang bicaranya agak keras ya bahasanya. Tapi yang di sini maksudkan bukan suara kita yang lemah lembut. Yang dimaksudkan kata lemah lembut adalah orang yang mau peduli dengan orang lain. Orang yang mau mengutamakan orang lain. Lemah lembut di sini adalah bersikap penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dan kita dapat memahami, merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kita mudah peka terhadap kebutuhan perasaan di sekeliling kita. Lemah lembut membantu hubungan saya dan saudara dengan orang lain, dan menciptakan suasana saling mengerti dengan sesama saudara. Saya sebagai pendeta kadang-kadang menerima curhatan, jadi menerima banyak sekali orang bertanya banyak hal. Tetapi yang saya selalu katakan, milikilah hati yang bijaksana, wisdomnya Tuhan. Karena saudara tidak mudah, apalagi ketika saya berhadapan dengan jemaat yang berkonflik ya. Saya selalu ingatkan, carilah perdamaian. Carilah hal-hal yang Tuhan senangi, bukan yang kita senangi. Karena perbedaan besar, yang kita senangi dengan yang Tuhan senangi itu opposite ya. Jadi itu bertolak belakang. Yang kita sukai kita menjauh dari orang yang membenci kita. Yang Allah sukai kita mendekat dengan orang yang membenci kita. Yang kita sukai adalah saya akan bicara dan saya akan kasih ke Facebook, saya akan announce, saya akan kasih pengumuman ke seluruh dunia, orang ini jahat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah kamu dan saya doakan musuh kita. Ini hal yang sangat berbeda, bertolak belakang. Tetapi itu yang harus kita buat. Itu yang harus kita lakukan, mencari perdamaian. Jika saudara mau orang lain mengampuni saudara, karena kita tidak lepas dari kesalahan, bukan? Mungkin saat sekarang saudara merasa ada orang yang bersalah pada saudara, tapi akan ada masa ke depan saudara mungkin menjadi orang yang berbuat salah kepada orang lain. Jadi mari kita
menjadi orang yang percaya, yang membuka diri, supaya saya dan saudara suatu saat nanti pun diampuni oleh orang lain. Dan suatu saat nanti saudara pun disayang dan dikasihi oleh orang lain. Mari kita sabar. Sabar dalam segala hal. Suami istri sabar. Orang tua dan anak sabar. Saudara, tidak mudah untuk menjadi sabar. Ini poin yang ketiga. Sabar adalah sikap mental yang sangat penting menghadapi tantangan dan ujian dalam hidup. Saudara, orang tidak mudah menjadi sabar. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Membutuhkan kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan, jawaban doa. Menunggu sesuatu yang saudara belum lihat hasilnya hari ini. Kata sabar menjelaskan kepada kita untuk kita mengalami kesabaran ketika menghadapi tantangan, ujian, hidup, pergumulan, persoalan. Termasuk kita mampu mengendalikan emosi kita. Dan tetap tenang ketika menghadapi kesulitan. Saudara, tahukah kita bahwa kesabaran itu diuji setiap hari. Kesabaran akan membuat orang memiliki damai di tengah segala situasi yang tidak menyenangkan atau chaos lah dikatakan. Situasi yang buruk lah di sekeliling kita. Saudara-saudara bayangkan, Tuhan ajarkan kita untuk tenang, sabar, kuat di tengah pergumulan yang sementara kita hadapi. Itu karakter Kristus. Yesus mati. Dia melalui jalan salib. Dia diolok, dia dihina, dicaci maki. Tapi dia tidak mengumpat. Dia tidak membalas yang jahat dengan jahat. Yang ada adalah dia buka ruang. Berteriak kepada Bapa, ampuni mereka Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia masih berpikir terhadap orang-orang yang menjahati dia. Saudara, kalau hidup saya dan saudara tidak sabar, keluarga akan hancur, persahabatan akan hancur, pertemanan akan hancur, hubungan bapak dan anak akan hancur, orang tua dan anak akan hancur. Karena kesabaran ini adalah karakter Kristus. Bukan karena situasi di sekeliling kita, tapi karena pilihan hidup saya dan saudara. Bersabar, supaya saudara punya damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang sulit dimiliki oleh orang percaya. Saya selalu ingatkan diri saya secara pribadi, damai sejahtera itu tidak bergantung oleh suasana, situasi, keadaan di sekeliling kita. Tapi damai sejahtera itu adalah keputusan saya pribadi. Saya dan saudara adalah raja dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara. Saudara katakan dalam hati saudara damai. Walaupun saudara berhadapan dengan situasi yang sangat tidak enak. Saudara berkata damai. Damai dan damai. Saudara-saudara, sabar membantu kita untuk tidak cepat marah. Tidak cepat putus asa, sehingga kita dapat mengatasi masalah dengan bijaksana. Saudara-saudara, jangan pernah membuat keputusan di saat saudara sementara marah atau emosi. Saya pun terus belajar sebagai hamba Tuhan. Saya terus belajar untuk mengekang diri sendiri, untuk mati terhadap keinginan daging, untuk terus berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah saudara, tetapi kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Saudara boleh bilang sulit, tapi mudah ketika Roh Kudus membantu saudara. Pernah gak saudara coba dalam keadaan marah saudara panggil Roh Kudus, tolong saya lagi marah nih. Saya tidak mau ada buah-buah yang jahat keluar dari hidup saya. Saya mau ada buah-buah kebaikan yang keluar. Saya mau berbuah karakter Kristus. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak memiliki karakter Kristus. Ibrani 13 ayat 1 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau Yesus berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Apa yang harus kita lakukan? Peliharalah kasih dan persaudaraan. Tahu gak pelihara? Pelihara itu butuh effort. Saudara kalau di rumah ada binatang peliharaan, saudara perlu usaha untuk merawat. Begitupun dengan kasih persaudaraan itu perlu dirawat. Tidak mudah tapi bisa untuk kita lakukan. Saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 9 berkata tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah
Sekali lagi, kasih dan mengasihi itu adalah benih yang sudah ditanam dalam hati kita. Jadi saudara tidak perlu mempelajari hal itu. Saudara hanya buka hati, maka saudara akan memiliki hati itu. Karena itu sudah ada dalam diri saya dan saudara. Kasih persaudaraan akan menguatkan dan mendoakan saya dan saudara. Roh Kudus akan mendoakan bahkan saya dan saudara untuk memiliki kasih dan persaudaraan. Saudara-saudara, tidak mudah, tapi ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, yaitu Ibrani 13 ayat 3a. Karena apa? Karena kalau saudara sadar, saudara ini seringkali ditawan oleh si jahat, saudara akan mudah untuk mengampuni. Saya akan mengakhiri dengan kalimat ini. Saudara, Yesus itu sudah memberikan teladan yang terbaik dalam hidup kita. Dia memiliki kasih yang terbatas, tidak terbatas, unconditional love. Dia terima saudara apa adanya, no matter what. Tidak ada alasan. Bukan karena saudara baik, saudara hebat, tapi karena saudara hidup. Saya mau berdoa bagi jemaat Tuhan, supaya saudara menghargai hidupmu dengan apa? Milikilah karakter Yesus. Keluarkan apa yang ada dalam hidupmu. Pandang dia agar saudara hidup dalam kemenangan. Saudara hidup dalam kerendahan hati. Saudara hidup dalam kasih, dalam lemah lembut. Dan saudara hidup dalam kesabaran. 3 pokok penting ini untuk saudara ingatkan dalam hidup saudara, agar saudara tidak mudah dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Karena untuk itu saudara dipanggil satu tubuh, itu adalah tubuh Yesus. Satu roh, itu adalah Roh Kudus. Sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apa pengharapan kita? Pengharapan saya dan saudara tidak akan mengecewakan. Karena berharap kepada manusia mungkin saudara akan kecewa, tapi berharap kepada Tuhan saudara tidak akan pernah kecewa. Panggil dia. Bukankah hari-hari ini pihak saudara yang tidak mau mengizinkan Tuhan bekerja? Yang berikutnya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan berbicara Tuhan yang kita sembah. Satu iman berbicara iman kita kepada Yesus saja, kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan satu baptisan berbicara matra yang diberikan dalam hidup orang percaya, yaitu matra yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada persoalan dengan cara dan sebagainya. Karena cara itu bukan jaminan keselamatan. Tetapi formula yang benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi ini yang paling utama adalah semuanya fokus kepada Allah. Fokus kepada Tuhan. Mari saudara, kita pandang Yesus supaya hidupmu berkelimpahan dan diberkati oleh Tuhan. Saya hanya sebagai hamba Tuhan yang mengingatkan kita semua. Berkat Tuhan sudah berikan, kekuatan Tuhan sudah berikan. Apa yang saudara perlukan? Bukankah itu yang saudara perlukan setiap hari? Kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen percaya, dia hanya perlu berkat Tuhan. Sekarang saya ingatkan, yang terutama bukan berkatnya, tapi Tuhannya. Engkau mencari Tuhan terlebih dahulu, baru berkatnya ditambahkan dalam hidupmu. Kamu tidak bisa beli mobil hadiah payung. Yang kamu cari adalah payung, bukan mobil. Kira-kira begitu ya. Karena hadiah itu nanti sesudah kamu mendapatkan apa yang terutama. Yesus itu yang terutama. Hadiah berkat hidup berkelimpahan itu kemudian. Jadi saudara cari Yesus dulu, baru kemudian itu ditambahkan dalam hidupmu. Jangan dibalik. Jangan berkat yang dicari. Jangan mau beli mobil karena saudara suka payung yang bagus. Kebalik saudara. Saudara beli mobil aja, payung itu nanti. Payung dapat gak ada urusan. Tapi yang utama terlebih dahulu, yaitu Yesus. Saudara, saya mengajak kita semua untuk hidup dalam kerendahan hati. Saya mengajak kita semua untuk memiliki kasih Kristus. Hidup dalam kelemah lembutan dan hidup dalam kesabaran.
saling membantu. Jangan selfish, jangan hanya pikir diri sendiri. Keluar dari zonamu dan mulai belajar untuk berguna bagi kerajaan Tuhan. Bukan hanya orang yang datang ke gereja, tapi orang yang menghasilkan karakter Kristus dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua hidup dalam kerendahan hati, sekali lagi kelemah lembutan dan kesabaran. Saya berdoa bagi saudara supaya firman Tuhan ini boleh kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari, bukan cuma didengar. Dan amin, saudara. Kita akan berjumpa besok lagi di program yang sama. Namun saatnya saya akan menuntun saudara untuk berdoa, untuk memberkati saudara, untuk saudara boleh menikmati hari yang baru yang ada di Amerika, saudara Indonesia, untuk beristirahat malam, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Milikilah hati yang selalu dimenangkan oleh Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan mau pakai hidupmu bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan berdoa bagi saudara-saudara yang ada, yang menyaksikan program ini. Hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi satu hal yang saya percaya dan kami semua tahu, Engkau adalah sumber kehidupan kami semua. Tidak ada pertolongan yang kami perlukan selain daripadamu, Tuhan. Selain daripadamu, pemilik kehidupan kami. Kami mengangkat tangan berdoa bagi saudara-saudara yang menyaksikan program ini, yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Tuhan, tolong tibakan selamat, bekerja penuh dengan sukacita sepanjang hari menjadi alat Tuhan, penuh dengan kegairahan untuk melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang sementara dalam perjalanan tiba selamat bekerja sepanjang hari dengan penuh sukacita, dijauhkan dari semua mara bahaya. Tuhan, saudara-saudara kami yang menonton juga dari Indonesia, malam hari di sana diberkati mereka. Biar mereka boleh tutup hari beristirahat malam dengan penuh sukacita iman. Dan mereka boleh bangun besok pagi segar, bugar, sehat, penuh dengan inspirasi Tuhan. Sehingga benar-benar mereka boleh menikmati berkat dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi yang sakit, yang sementara menyaksikan program ini atau sebentar, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan bersatu hati berdoa. Tidak ada sakit penyakit apapun di muka bumi ini yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup, yang melakukan mujizat melampaui akal pikiran kami. Apapun nama sakit penyakitnya, nama Yesus, nama di atas segala nama, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membuat bahkan yang buta melihat, lumpuh berjalan, yang telinganya tidak mendengar dalam nama Yesus. Kami berdoa, kanker sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Diabetes, darah tinggi, penyakit-penyakit yang mengganggu apapun itu, bagian pencernaan, apapun itu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar kelepasan, kesembuhan terjadi. Dan jika mereka sembuh, nama Yesus yang mereka akan muliakan, nama Yesus yang mereka akan perkatakan, nama Yesus yang mereka akan saksikan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, yang bergumul dengan pergumulan apa saja, di dalam nama Yesus Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Firman Tuhan yang sudah berkata, berseru dan Tuhan menjawab, ketok pintu dibukakan. Ketika kami berdoa mengetok pintu, Tuhan tolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, biar kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai doa pagi, ibadah pagi hari ini, dan kami akan terus melanjutkan aktivitas hidup kami semua, dengan kami tetap berpengharapan penuh kepada Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang dengar firman Tuhan hari ini, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dimenangkan, dan kami menjadi manusia yang baru sekarang dan selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi milik kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Semua umat percaya yang percaya kepada Yesus katakan amin, amin.
Sekali lagi selamat pagi di waktu Amerika, selamat malam waktu Indonesia. Mari kita semua tetap semangat, bersemangat dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok pagi kita akan ada di program yang sama, saudara. Dan kalau saudara merasa diberkati, saudara boleh bagikan, saudara boleh menolong kami juga untuk lebih bersemangat, untuk boleh tetap terus ada program seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, ya, jangan lupa di share. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, sampai berjumpa besok pagi.